Cinta apa sih? Cinta apa ya? Oh gitu ya? Gitu ya? Justru kita membuka cinta ya? Ini Liv, jangan-jangan sampai sekarang ini Olive olahraganya kuat, terus kegiatannya luar biasa, jadi lupa deh cari cowok. Kan manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan tuh pasti tuh. Percaya nggak? Percaya dong, masa Ya, enggak? percaya. Pasti ada juga tuh di hadisnya tuh pasti. Nah jadi artinya nggak usah ngoyo sih. Pasti nanti suatu saat ada aja tiba-tiba datang jodohnya. Ada yang bilang, Olive itu kurang apa lagi? Cantik, iya. Lalu kemudian olahraga, oke. Nah ini itu keputusan atau ya kurang jodoh gitu ya maksudnya ya? Kok sampai sekarang apa memang senangnya jomblo atau enggak dong, karena terlalu manis hidupnya. terlalu manis sih? Biar seimbang. Ini lu lihat lu di Algesis netronnya ya. Itu Bang, sorry ya Bang ya. Itu gimana memerankannya lu? Melihat karakternya. Carmen. Galak banget kan itu. Iya. Dan gitu. Tapi aslinya emang galak sih. Gitu. Iya sih cowok banget. Jadi gimana atlet wushu? Iya, itu dia Bang. Ya. Yang saya maksud bisa secepat itu gitu. Ya. Tapi emang aslinya kan dulu atlet basket. Jadi untuk main basketnya, body contact apa gitu sih udah Itu dia ini. udah kayak nggak kaku lagi ya, udah automatically gitu. Udah Atau jangan-jangan cowok takut karena lo ini iya sih manis sih, cantik sih, cuma dia ini wushu, terus olahraganya keras. Ya kan? Nanti salah dikit, nanti disikat, gimana Liv? Gimana tuh? Biarin aja biar takut. Jadi cari cowok yang punya percaya diri yang luar biasa dong. Nah, itu gimana ceritanya? Karena banyak yang itu tuh, banyak yang nanya tuh, Olive mana sih udah cantik, begitu. Ya udah nanti. Apa memilih jomblo? Atau terlalu milih-milih atau apa? Enggak sih, mungkin apa ya? Nggak tahu ya gimana. Mungkin ya secara tidak langsung di alam bawah sadar itu kan aku berasal dari keluarga yang divorce mungkin ya. Iya kan, ibu sama ayah tuh pisah. Mungkin loh ini secara tidak langsung atau di alam bawah sadar itu pasti ada ketakutan yang pasti mencari yang perfeksionis. Tapi di alam sadarnya gimana? Kalau di alam sadar sih enggak. Punya kerinduan kan? Kalau di alam sadar itu gini, mungkin aku terlalu asik dengan kegiatan aku. Itu asik banget, enjoy banget gitu. Seolah-olah tuh jadi lupa. Baru sadar-sadar dulu umur segini ya gitu kan. Cuman ya udah, insya Allah bentar lagi ada jodohnya kok. Oh gitu. Jangan sudah ada nih. Jangan sudah ada. Tapi Olive ini tipenya cewek yang romantis atau setegar ini kalau di olahraga itu? Enggak. Aku tuh pokoknya punya cowok tuh ya udah pasti aja. Udah pasti nih harus berapa level mempunyai intelektual atau kepintaran di atas aku tuh udah pasti. Oh, jadi karena kalau nggak nyambung ngobrolnya. Oh, jadi Olive ini senang cowok yang ini yang pintar ya? Udah pasti, itu udah pasti. Itu nomor satu. Karena kalau nggak nyambung ngobrolnya. Karena aku tuh obrolan aku itu mungkin kalau sama teman-teman yang satu profesi, misalnya dia ngobrolin profesinya A gitu ya, aku bisa 10 profesi yang aku obrolin gitu. Iya. Aku bisa ngobrolin apa aja. Aku misalnya ngobrolin acting, ayo kita ngobrol acting. Ngobrolin tentang traveling, ayo kita ngobrol tentang traveling. Ngobrolin tentang makanan, hobi banget makan. Ngobrolin tentang bisnis bisa juga. Mulai dari bisnis UMKM sampai bagaimana membuat perusahaan itu bisa menjadi IPO gitu kira-kira. Tapi yang lebih concern lagi, aku paling seneng ngobrolin tentang negara gitu. Kan ada juga orang-orang yang puyeng ya, ngapain sih ngurusin gitu ya. Enggak, kalau aku tuh orangnya gimana ya, karena kita hidup di negara Indonesia. Jadi aku care gitu. Terus kalau ada persoalan-persoalan, mungkin itu karena aku belajar teater ya. Karena teater-teater yang aku gelutin kan dulu belajar sama Mas Radar. Almarhum kan. Oh iya. Nanti kita ngobrolin soal itu juga.
Nanti kita ngobrolin yang ya rada-rada serius dikit, yang politik dan sebagainya. Tapi kita belum tuntas tadi. Kalau begitu, tadi Olive ini tadi bilang ya orangnya romantis juga, ya kan? Enggak sih, tapi enggak senang. romantis. Oh, nggak romantis juga? Enggak. Nah. Jadi kalau aku dipilih kasih bunga apa bunga bang? Dia kasih bunga bang. Bunga bang deh gitu. Ya. Ini semua orang dia Bang, ya, Bang. Tapi Ayo. dia pilih kan laki-laki yang atau cowok yang cerdas. Berarti di bayanganmu itu kira-kira cowok yang cerdas itu bisa ditemukan di komunitas mana? Akademisi kah, pengamat kah, pebisnis kah, atau teman artis kah, atau apa? Di mana aja sebenarnya. Karena orang cerdas itu kan orang yang mengerti atau multi talent ya sebenarnya. Yang dia tuh ngerti gitu mengenai kehidupan, bicara geopolitik bisa gitu loh. Ngerti gitu loh situasi dan sadar benar gitu. Nah, kadang-kadang Tapi yang aku paling kan dari sekian banyak itu kan ada yang memang dia cerdasnya di bisnis. ya bisa juga Ada yang cerdasnya di Ya, acting misalnya. Oke. Ada yang tapi di bisnis oke. Karena bisnis itu untuk aku seni. oke. Bisnis is art ya, karena hebat loh kalau orang bisnis tuh bisa istilahnya mau membeli gedung nilainya 100 tapi dia cuma punya uang 2 rupiah gitu misalnya. Itu kan bagaimana seninya tiba-tiba bisa terjadi gitu kan. Gitu ya. Nah itu menarik menurut aku, itu cerdas juga. Tetapi kalau orang yang cerdas-cerdasnya misalnya secara filsafat itu juga menarik gitu. Gitu. Kayaknya agak-agak ini nih. Terus. Misalnya gitu, itu kan misalnya. Jadi maksudnya bisa cerdas tuh sebenarnya bisa dari mana-mana gitu. Nah tapi aku suka yang bisa ngomongin banyak hal, artinya ya tadi multi talent itu kan misalnya gini, sosok Bung Karno itu dia arsitek. Dia arsitek tapi bisa ngurusin macam-macam. Nah, ngomong politik jago. Iya, dia bukan hanya jago pidato, tapi ya udahlah kalau ngomong itu bukan kelas manusia gitu kalau aku lihat ya. Maksudnya udah tinggi banget lah itunya. Dia pasti punya keahlian macam-macam lah, kebatinan dan sebagainya itu. Karena nggak bisa orang manusia normal itu bisa melakukan kayak gitu ya, bahkan memerdekakan Indonesia gitu sampai kayak gitu. Ini artinya di zaman sekarang ini kepintaran itu bukan hanya kepintaran yang melulu dengan kemampuan mungkin dia bisa membuat teknologi gitu ya misalnya, itu kan pinter dong ya. Tapi bagaimana orang yang apa ya mempunyai rasa kemanusiaan tinggi gitu. Misalnya aku ngeliat kecerdasan Bung Karno itu Pokoknya komplit lah ya. Bukan dia pikiran-pikiran udah pasti hebat. Paket lengkap lah. Tapi ya. kalau aku baca-baca bukunya, bagaimana orang ini memanusiakan manusia, itu menarik sekali gitu. Tapi sadar nggak bahwa syaratmu itu berat sekali loh. Itu berat sekali. Berat ya? Itu berat sekali tuh nyari cowok kayak gitu. Kalau nggak ketemu yang ideal, nggak ketemu yang ideal kayak gitu. Terus gimana? Ya kan namanya mau apa namanya agak switch dikit atau gimana? kalau aku sih gini ya. Atau ya sudah kalau nggak ketemu begitu ya sudahlah. Enggak, kalau Emang gue menurut pikirin? aku nggak pernah mikirin terus terang. Ini kan karena ditanya. Nah. Idealnya gimana? Tapi Ya. artinya pada kehidupan itu kadang mengalir seperti air. Kadang-kadang tiba-tiba Oh, tiba-tiba nanti mungkin ketemu. punya perasaan gitu. Mungkin ya. Tiba-tiba ya itu kan bisa saja terjadi seperti cerita-cerita banyak teman atau ceritanya banyak orang kepada saya. Tiba-tiba kok waktu itu lo bisa sih mutusin nikah gitu. Nah, betul, Tetap terjadi betul. aja Ya, gitu. ya, betul. Misalnya teman yang masuk anggota DPR, kayaknya dulu lo sebel banget deh sama istilahnya nggak mau lah politik-politik gitu misalnya. Tapi kok tiba-tiba bisa gitu Mas itu pertanyaannya. Mengalir aja gitu. Mengalir Atau aja. tiba-tiba tak gitu keputusan. Terus misalnya teman saya yang udah pacaran 6 tahun, udah nolak-nolak berkali-kali tuh. Dilamar, nolak. Akhirnya nikah juga. Akhirnya nikah juga. Kok bisa tiba-tiba tak datang gitu. Datang. Itu menurut pengalaman orang. Jadi saya percaya dari saya belajar dari pengalaman orang, nanti suatu saat pasti perasaan itu datang sendiri. Atau kalau udah tiba waktunya ya pasti ini. Jadi saya tuh nggak pernah terlalu mikirin atau stres gitu. Terus Olive sendiri pernah jatuh cinta nggak? Jatuh cinta sama es krim gelato ini. Enak banget ini es krimnya. Lemon. Cinta apa sih? Cinta apa ya? Oh gitu ya? Gitu ya?
justru kita membuka cinta ya. Pernah nggak sampai ketemu orang yang tadi saya setuju bahwa rasa itu nggak bisa direncanakan. Rasa itu tiba-tiba datang, kita nggak tahu kapan dan rasa itu ada di mana. Lalu, tapi pernah nggak malam itu? Jawabannya nggak tahu, karena ada yang bilang cinta itu nggak bisa dikontrol pakai pikiran. Tapi selama ini kalau kita gimana sama orang, mungkin mempunyai perasaan dan sebagainya, selalu masih bisa saya kendalikan pakai pikiran saya. Jadi saya tidak pernah terbuai, tidak pernah misalnya sedih berkelarautan. Oke, jadi misal sehari 2 hari udah selesai tuh. Jadi Olive ini sosok yang sangat kuat. Jadi saya nggak pernah orang yang bisa memanage rasa gitu. Nah itu apakah itu jatuh cinta yang sesungguhnya atau enggak tuh saya nggak ngerti. Tapi punya perasaan ya pasti ada ya, namanya kita manusia punya gitu perasaan, terus sedih, terus kecewa gitu, tapi itu kok nggak pernah yang membuat kita drop atau tapi nggak pernah kecewa dengan laki-laki kan? Enggak ya, karena maksudnya itu tadi mungkin kecewa mungkin ada, tapi udah langsung hilang. Karena semua itu tadi aku percaya bisa dikontrol pakai pikiran. Cuman ada juga sih temen yang kalau udah kayak gitu nggak bisa tuh. Nangis Bombay itu udah bengkak itu sebulan gitu, terus sakit sampai masuk rumah sakit tuh ada. Oh gitu ya. Jadi saya mempertanyakan lagi apakah itu cinta? Apakah bisa dikontrol pakai pikiran? Saya nggak tahu. Jadi itu pernah jatuh cinta nggak ya? Yang pasti pernah merasakan kecewa, seneng, kemudian terus sedih. Tapi itu cuman hitungan sebentar, hitungan hari mungkin. Tapi terus betul, habis itu baik-baik saja. Betul yang tadi Olive bilang. Cinta itu nggak bisa dikontrol. Kapan dia datang, kepada siapa, di mana itu nggak bisa dikontrol. Tapi kalau sudah jatuh cinta, apalagi kalau termehek-mehek, itu kadang-kadang orang bilang cinta buta itu menjadi ini gitu ya. Ada teman saya juga begitu. Jadi dia tegar sekali dan bisa mengendalikan segala macam. Tapi sampai pada titik tertentu dia merasakan jatuh cinta, baru dia bilang, oh ini tuh rasanya jatuh cinta. Oh gitu. Terus ya? saya tanya, gimana rasanya? Oh ternyata indah. Jatuh cinta itu indah. Jadi mungkin Olive lagi menunggu itu ya. Ada yang bilang cinta itu harus memiliki, jadi posesif gitu ya orang. Ada juga kalau cinta kita let it go. Saya nggak gitu ngerti sih ngomongin tentang cinta, aduh pusing nih. Harusnya ngerti dong. Hah? Harusnya lu ngerti. Secara pikiran, tapi kan cinta itu ada yang bilang nggak bisa dipikir, nggak bisa pakai logika gitu. Tapi kalau menurutku nggak perlu ngerti, karena kan aktor pada saat itu ada pada cinta. Tapi aku bukan cinta, aku Carmen. Aku jadi Carmen loh. Tapi itu setidaknya menurutmu tuh apa sih cinta itu? Cinta itu pada akhirnya itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Seperti kalau kita pergi ke tempat-tempat ibadah untuk orang Buddha, candi-candi, sampai Candi Borobudur pun yang paling ya diagung-agungkan lah ya, kita bisa bilang begitu, pasti di situ ada linggo dan yoni, perempuan dan laki-laki. Kadang-kadang kita bertanya, kok tempat seperti ini kan bisa dibilang tempat ibadah ya, atau yang diagungkan lah ya. Itu ada gambar-gambar semacam itu. Nah, saya tidak tahu pasti. Nah, jadi menyambung itu menjadi pertanyaan. Apakah hubungan manusia laki-laki dan perempuan, kalau yang secara true atau tulus itu, itulah cinta gitu. Artinya cinta itu tidak bisa diduakan. Cinta itu agung. Cinta itu tulus tanpa transaksi gitu. Nah, itu kalau kita melihat dari kenapa di tempat-tempat seperti itu ada simbol itu. Simbol laki-laki dan perempuan. Ya, itu. Ada juga yang bilang gini, ternyata untuk hidup berpasangan itu satu cinta tentu. Ya. Tapi lebih dari itu ini juga soal keputusan. Kesepakatan kayaknya. Ya, artinya kesepakatan nggak sih? Keputusan setelah
Yang pertama itu keputusan dulu. Setelah kita buat keputusan, lalu kemudian ada kesepakatan, itu kan melibatkan orang lain. Dua Oke. belah pihak. Oke, dua belah pihak ya kalau Dua belah kesepakatan. pihak. Tapi dari kita ada keputusan dulu. Oke. Yang Kalau tadi, gini saya belajar sama yang pengalaman. yang tadi Terus, Olive, terus gimana? yang tadi Olive bilang, kita nggak tahu kapan, kepada siapa, di mana, jadi datang aja. Ya. Begitu. Tetapi setelah itu terjadi, ya kan itu mesti dia akan Mengambil bertanya pada dirinya sendiri. Oke, ini saya buat keputusan. Oke, ini saya jalanin. Maka ada yang pacaran nggak lama tiba-tiba nikah, ya kan? Jangan-jangan aku termasuk golongan itu. Oh gitu ya. Atau jangan-jangan begitu nih yang terjadi. Memang aku tuh nggak ada niat pacaran. Barang-barang tuh nggak ada. Oke, dari dulu. kalau ketemu pacaran jalan. nggak pernah pacaran. Oh gitu. Mm-mm. Pacar aku tuh zaman dulu anak basket, sebentar, 3 bulan paling lama. Memang nggak ada konsep pacaran. Nanti kalau aku tuh, kalau udah kelihatan agak srek, maksudnya sesuai kriteria atau ada perasaan lah ya. Ya udah mungkin jalan, habis itu nikah aja gitu. Oh. Jadi memang nggak ada konsep tuh pacaran lama Olive gitu. tipe yang terbuka sama orang yang disukai atau posisinya menunggu. Kok menunggu aja, aku nggak pernah nyari-nyari. Bukan menyari. Kamu ketemu cowok yang kamu suka ini. Wah, ini cowok ini boleh nih. Oh enggak. Cerdasnya saya ketemu tetap aja nunggu. ininya. Kayaknya nggak mungkin tuh kalau ini duluan tuh nggak mungkin. Oh gitu ya. Hari gini Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh gitu ya. mm. Nanti anak-anak zaman sekarang bilang, ini Oli masuk kuno nih. Biarin aja. Emang aku tradisional. Aku nggak punya m-banking. Aku kalau ke bank itu, aku pergi ke bank, aku ngomong sama orangnya. Maka aku pusing di luar negeri. Kayak tinggal di luar negeri, aku nggak mungkin mau ya. Aku pilih tinggal di Indonesia. Iya. Karena ya ampun di luar negeri, ya ampun kita nanya, cek your Google gitu. Kenapa tadi aku ke hari ini? Sebenarnya kan supir kan masih suasana Lebaran belum pulang. Daripada aku nanya-nanya jalan, aku nggak tahu jalan. Kecuali dikasih tahu. Ini kan pertama, tapi besok aku udah tahu kalau kesini kan, udah tahu. Dekat juga kan. Deket banget dari rumah. Nah aku kesini udah tahu nih kalau udah sekali. Tapi kalau pertama tuh aku daripada ngerepotin nanya, ya udah aku tadi naik taksi online gitu. Itu juga ngajak teman dipesenin sama temen. Gimana sih nih cara pesennya? Oh. Jadi emang aku orangnya sangat tradisional. Oh gitu ya. Jadi menanggapi hal-hal yang tadi juga aku cukup tradisional. Ya, jadi kita ini nih lanjut nih, udah cukup nih soal cinta nih. Kayaknya masih kekeh dia nih. Pokoknya Masih kekeh. tradisional lah, cinta Ya. yang ini aja ya. Jadi ini dia menunggu laki-laki yang juga tradisional kayaknya.